Game ini tuh cuma buat orang yang IQ-nya tinggi doang. Apa iya? Ayo kita coba, let's go! Yang ini SpongeBob 15, Gary 10. Gedean SpongeBob, jadi SpongeBob bakal menang lawan Gary. Gas! Wah, mereka gelut guys. Tuh kan, sekarang si Patrick 40, Squidward 24, SpongeBob 25. Berarti bisa lawan ini, Squidward. Kalau kita menang, skor kita bakal ditambahin sama skor lawan kita. Sekarang skor aku 49 guys. Kok ada di ujung ijo-ijo apaan tuh? Kayak hulek. Yang mana ya? Skornya pada beda jauh semua guys. Apa ambil bubble kali 50 dulu kali ya? 49 dikali 50 hasilnya 2450 guys. Terus lawan ini yang 2000, Larry. Oke sip, 4450. Terus lawan Shandy. Guys, aku baru sadar ternyata tuh kepalanya plankton guys. Kirain hulek. Hah? Loh, kok kalah sih? Apa ada yang kelewat ya? Hah? Perasaan udah bener semua celo milihnya. Gimana cara lawannya guys? Ada yang bisa nggak? Komen. Guys, masa katanya game ini tuh cuma buat orang yang IQ-nya tinggi dan bener-bener susah katanya. Apa iya? Mari kita coba. Pertama warna hijau itu green. Iya apaan sih, kan benar. Oke, sekarang biru. Lah, kok nabrak lagi sih? Bentar. Hijau, green. Nah, mantap. Terus ini red, merah. Nah, ungu, purple. Purple. Masuk nggak lo? Itu ada purple, woy. Oke, warna kuning yellow. Nah, terus itu hijau. Hijau itu green. Sip, merah. Iya, terobos. Nice. Ungu, purple, gaspol. Ya. Oke, pertama hijau. Lah, harusnya green dong. Ih, susah banget sih. Hah, itu aja nggak bisa. Kayak kamu bisa aja. Purple itu ungu, hijau itu green, merah itu red, biru itu blue. Apa? Gampang kan? Kok dia lancar? Juliet, lo kalau disuruh milih, punya uang sebanyak 30 juta atau punya bestie sebanyak 30 juta orang? Gampang, 30 juta bestie lah. Hah, kenapa? 30 juta loh, instan loh, langsung. Nih ya, gue tinggal minta 5.000. Dan karena mereka semua bestie gue, mereka bakal kumpulin tuh satu persatu masing-masing orang 5.000 buat kasih ke gue. Lagian juga cuma 5.000 doang. Tapi lo tebak, sekarang duit gue ada berapa? 5.000 dikali 30 juta 150 M weh. Terus, kalau gue mau nyalon nih jadi presiden, gue itu udah punya 30 juta suara secara cuma-cuma. Ya juga ya, udah pasti auto menang weh, pendukung banyak begitu. Kalau gue buka usaha seblak, juga pasti laris manis laku keras. Kenapa? Ya iyalah, karena gue udah punya 30 juta pelanggan. Wah, asli, kok bisa kepikiran? Belum selesai sampai sana dong. Kalau gue jualin tuh seblak, untung 1.000 aja per bungkus. Dan tinggal suruh 30 juta bestie gue buat beli dagangan gue tiap hari. Bentar. Gila, berarti satu hari cuma 30 miliar. Gue kaya nih bos, senggol dong. Wow, amazing. Mulai hari ini setiap malam Jumat aku bakal bawain program Potmis. Dan aku udah ngundang bintang tamu pertama kita ke studio buat menceritakan kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Lo tahu kisah tentang stasiun gaib di Jepang yang dinamain Stasiun Kisaragi? Enggak. Jadi, pada tahun 2004, di sebuah forum Yuchan, ada seseorang yang menyebutkan namanya Hasumi, menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Seperti biasa, Hasumi berangkat kerja naik kereta. Biasanya dia hanya membutuhkan 5 hingga 8 menit untuk sampai ke tujuannya. Tapi di hari itu, sudah 20 menit, namun kereta masih belum kunjung berhenti. Telat dong. Setelah kereta melewati terowongan yang tidak biasa, kereta itu pun terhenti di stasiun yang bernama Kisaragi. Oke. Dia turun, lalu mencoba mencari letak stasiun ini menggunakan handphonenya. Tapi GPS-nya juga tidak dapat menemukan di mana lokasi stasiun ini. Loh? Hasumi yang mulai panik memposting kejadian ini di forum tersebut. Stasiun Kisaragi digambarkan sebagai tempat yang kosong, tidak ada kendaraan maupun telepon umum. Informasi mengenai stasiun sebelum dan sesudahnya juga tidak ada. Waduh. Untungnya, Hasumi masih bisa menelepon kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka juga tidak tahu di mana stasiun Kisaragi ini. Terus? Akhirnya Hasumi memutuskan untuk berjalan kaki, menelusuri rel, berbalik melewati terowongan tadi. Tapi, dia tidak pernah kembali lagi setelah kejadian itu. Hah? Jadi Hasumi hilang sampai sekarang? Kok bisa sih? Bentar. Jangan-jangan terowongan itu... Kak, lihat, Celo dikasih kotak pensil. Katanya ini bikinan mama loh. Hah, gitu aja bangga. Nih lihat, kotak pensil koko baru nyampe. Lebih canggih daripada punya kamu loh. Iwi bilang
Posh. Ih, nggak percaya. Nih kok kasih lihat. Ini kotak pensil anak sultan tapi harganya nggak mahal guys. Aku beli yang warna hijau, gambarnya dinosaurus gitu guys. Ya secara aku emang suka sih sama dinosaurus. Di kotak pensil ini banyak tombolnya. Kalau kita pencet yang ini keluar gunting guys. Terus kalau tombol yang ini keluar rautan pensil gitu guys. Tombol ini buat laci penghapus. Dan yang terakhir tombol ini buat lem isolasi. Tuh. Ini agak susah diambilnya sih guys, tapi di dalam sini tuh ternyata ada penggarisnya. Lumayan banget tuh soalnya panjangnya tuh 18 cm. Kalau dibuka, kita bisa taruh pensil dan ada jadwal mata pelajarannya juga. Sumpah aku suka banget sih, soalnya banyak fungsi dalam satu barang, nggak ribet. Di sisi belakangnya juga bisa diisi sama pensil atau pen lain loh. Gimana? Keren kan? Terus aku harus bilang wow gitu. Lah, Anda ada ini bisa aku giveaway. Guys, bagusan kotak pensil siapa? Komen. Aku pulang. Snow, tolongin buang sampah dong. Aku tuh baru balik kerja loh, capek banget. Hah? Terus kamu pikir aku gak kerja? Kerja? Kamu kerja apa? Kamu kan di rumah doang, Juliet. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu. Gaji pembantu sebulan berapa? 4 juta. Terus kalau bayar chef buat masak sekeluarga? 8 juta kali ya, soalnya aku nggak bisa nggak makan enak. Supir antar jemput anak sekolah? Sekitar 4 juta. Guru les privat? 3 juta. Anak kita 2. 6 juta. Ngurusin anak, mandiin anak, ngajak main? Ya, babysitter lah ya. Sebulan berapa? 5 juta. Kalau kamu sama anak-anak sakit, aku kan ngerawat sampai sembuh. Kira-kira suster gajinya berapa ya? 6 juta nggak sih? Terus belanja kebutuhan sehari-hari? Apa ya nama kerennya? Personal shopper, berapa? 3 juta. Ngurusin keuangan, perlu auditor. Gaji auditor berapa ya? Motor 20. Mendengarkan keluhan kalian dan memberikan saran demi menjaga mental health kalian, itu tugas psikolog kan? Per konsul berapa tuh? 2 juta. Kita pukul rata aja, seminggu minimal 4 kali, sebulan 16 kali, berapa? Kok jadi gini? 32 juta. Kali 3 orang, 96 juta. totalin 7 tahun. 155 juta sebulan. 13 miliar 20 juta. Mana gaji aku? Mampus. Terus masih berani bilang aku gak kerja? Pilih permen pintar atau permen cantik? Permen pintar aja kali ya, soalnya pada bilang IQ aku tiarap. Ma, Ais ke sekolah dulu ya. Mendingan kamu gak usah sekolah lagi deh, Ais. Rapot kamu aja merah semua, cuman bohong-bohong duit mama aja. Terserah apa kata mama, Ais masih mau sekolah. Dan Ais bakal buktiin kalau Ais bisa jadi juara 1. Hah, mimpi kamu. Guys, lihat deh, ada anak Kismin plus Dodo lewat. Udah gitu mukanya iu banget lagi. Udah, ntar dia nangis lagi. Pasti orang pada, nggak jelas. Anak-anak, tutup buku kalian, keluarkan kertas lembar. Jangan bilang, ulangan mendadak. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. Karena lo pasti dapat nilai nol lagi, Ais. Taruhan, kalau nilai gue bakal lebih tinggi daripada nilai lo. Nggak mungkin. Juara terakhir mau nantangin juara 1, guys. Si paling merasa so hebat. Kenapa? Gak berani? Takut? Gak usah banyak bacot deh lo. Oke, tapi kalau misalnya nilai lo lebih rendah, lo harus sujud di bawah kaki gue dan keluar dari sekolah ini. Deal. Bapak akan membagikan hasil ulangan tadi pagi, Selin. Yes, apa gue bilang? Nilai gue 96 loh. Senggol. Makanya jangan mendak gaya. Ais, Iya pak. nilai kamu. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam Celo. Malam Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2, habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Duh, merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi inget, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang! Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya.